Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Dan semoga suara saya jelas ya. Walaupun sudah ada buku, tapi sore hari ini saya izin untuk tidak bedah buku dulu, karena ada topik yang ingin saya sampaikan. Dan topik ini saya sampai ulang 2 kali ya, follow up tadi malam, follow up siang ini, dan saya pikir saya ingin mengulangnya lagi di acara live stream sore hari ini. Topiknya begini, nanti Anda akan tahu hubungan antara CP dan Royal lewat topik ini. Awalnya nggak nyambung sama sekali, awalnya nggak nyambung. Nah, begini, coba teman-teman sebutkan pekerjaan-pekerjaan selain pekerjaan TKW, petani, guru, buka warung, pekerjaan atau usaha ya, pokoknya penghasilan lah gitu ya, pekerjaan yang menghasilkan gitu. Jadi bisa bekerja gaji, bisa bekerja komisi, bisa bekerja usaha sendiri. Pak Agus ya apa? Warung ya Pak Agus ya. Terus buruh pabrik, polisi, tentara, karyawan, ya, kemudian ada salon, ada driver, sopir, ada babysitter. Ananisa udah tahu aja nih, wah bakal ngomongin ini. Langsung ngetek. Ada perawat, lalu ada apa lagi ya, sebutinlah semua pekerjaan selain TKW. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, pekerjaan mana yang orang-orang di dalam pekerjaan itu punya mental takut miskin di Indonesia? Karena begini teman-teman, pekerjaan itu membentuk mental seseorang, mau nggak mau ya. Pekerjaan kita itu kan kebiasaan kita, kebiasaan itu kan membentuk mental kita juga. Contohnya seperti seorang dokter tuh kemana-mana pasti sebenarnya dalam benak dia tuh, orang ini sakit apa ya, orang ini kok kalau ngomong kok kayak gini, sakit apa dia. Terus wah orang ini nih kayaknya punya masalah dengan paru-parunya, orang ini kayaknya punya masalah dengan jantungnya kan. Dokter kan kalau mungkin ya, dalam apa dugaan saya, dokter kalau memandang orang tuh pasti dari sisi kesehatan terus gitu. Contohnya kayak kita di TNC, pekerjaan saya di TNC ya, saya tuh kalau misalnya memandang status orang gitu ya, status yang sedang sedih, kangen sama anak, itu pengennya udah langsung memprospek gitu, pengen nggak punya solusi yang bisa membuat ibu ketemu anak lagi kan gitu ya. Atau misalnya kalau Anda lihat punya kenalan baru, lalu kok dia ini kok gemuk banget ya, wah Anda langsung pikirannya apa? Tak tawarin produk buat diet kan gitu ya. Nah, begitu pula misalnya seorang artis misalnya, seorang artis mungkin kalau ngeliatin orang lain, ketemu sama orang lain tuh dia langsung mikir, ini make upnya apa ya, mereknya apa, make upnya kok bagus gitu ya, wah ini orang ini nih, coba kalau dia pakai make upnya seperti ini mungkin lebih gitu ya. Jadi pekerjaan itu membentuk mental dan membentuk cara pandang seseorang. Mental sama dengan nyali teman-teman ya, mental itu sama dengan nyali juga gitu, bukan cuma cara pandang tapi juga berkaitan dengan nyali atau keberanian seseorang. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang tadi sudah saya sebutin, Anda bisa sebutin semua pekerjaan yang lain juga yang Anda tahu. Pekerjaan apa
yang membuat orang di dalam pekerjaan itu punya mental takut miskin di Indonesia. Petani enggak takut miskin. Nyatanya dia tetap bertani. Guru, saya dulu guru, saya nggak takut miskin. Nyatanya tetap guru. Ya, tidak pernah takut miskin di Indonesia. Artinya tetap menghadapi itu dan mencari solusi itu di Indonesia. Kan saya bilangnya takut miskin di Indonesia. Kita nggak takut miskin di Indonesia. Kita tetap cari solusinya supaya mengatasi masalah kemiskinan itu di Indonesia. Asisten rumah tangga, babysitter, pegawai pabrik, karyawan kantor, semuanya pernah mengalami atau roda berputar, pasang surut, kadang di atas kadang di bawah secara ekonomi, tapi nggak pernah takut miskin di Indonesia. Petani bisa gagal panen, tapi bukan berarti dia akan takut jadi petani. Guru bisa saja dia kena PHK, dia kena pemecatan, dia tidak dibayar, bisa saja, tapi dia tidak pernah takut menghadapi kemiskinan itu di Indonesia. Karyawan bisa kena rotasi, bisa kena PHK. Pengusaha warung dia bisa kena gulung tikar. Pengusaha kos-kosan, saya saja ngalamin dari homestay itu kemarin COVID 2 tahun nggak dapat tamu sama sekali. Tapi kami tidak pernah takut menghadapi itu. Menghadapi kemiskinan di Indonesia kami nggak pernah takut. Artinya apa? Kami punya mental, kami punya nyali, berani menghadapi itu di Indonesia dan mencari solusinya. Lalu pekerjaan apa yang tidak punya mental menghadapi kemiskinan di Indonesia? Tidak punya nyali. Ternyata cuma satu aja, TKW. Mental TKW dalam hal ini kalah sama tukang becak, kalah sama pembantu rumah tangga, kalah sama guru. Karena pekerjaan-pekerjaan tadi berani menghadapi kemiskinan di Indonesia dan mencari solusinya agar tetap di Indonesia. Tapi TKW enggak. TKW punya uang 100.000 saja di Indonesia, takut kok tinggal di Indonesia. Nah, apakah berarti orang-orang yang bekerja di Indonesia tidak punya ketakutan? Punya. Orang-orang yang bekerja di Indonesia, terutama saya ngomong ibu atau bapak sekalipun, termasuk saya, kami punya ketakutan tidak bisa merawat, menjaga, mengawasi, dan memberi kasih sayang sama anak. Itu ketakutan terdahsyat. Itu kiamat kami. Tapi kalau hanya cuman miskin, gak bisa makan, gak bisa bayar sekolah, betul itu masalah. Tetapi itu masalah yang lebih kecil dibanding kalau anak gak dapat kasih sayang, anak gak dirawat, anak gak diawasin. Itu masalah besar sekali. Itu kiamatnya di situ. Nah, sementara di sisi yang lain, kelompok TKW itu kiamatnya adalah kiamatnya kalau miskin di Indonesia. Tidak memberikan kasih sayang pada anak, bukan kiamat mereka. Anak bertumbuh tanpa kasih sayang, tanpa pengawasan, anak bertumbuh tanpa bimbingan, anak bertumbuh tanpa didikan orang tua. Itu bukan kiamatnya. Kiamatnya adalah kalau miskin di Indonesia. Dari mana perbedaan itu? Kenapa satu kelompok pekerjaan TKW membedakan mentalitasnya dengan seluruh apapun pekerjaan yang lain? Kenapa ini berbeda? Kenapa mentalitas TKW berbeda dengan karyawan, tukang becak, petani, polisi, buruh pabrik, salon, sopir? Kenapa? Itu tadi saya bilang, pekerjaan membentuk mental. Tetapi ada satu garis besar pemisah
antara satu pekerjaan TKW dengan 1001 semua pekerjaan yang lain, yaitu apa? Dari sisi ketakutan dan keberanian, mentalitas. Orang-orang yang bekerja di Indonesia, apapun pekerjaannya, berapapun gajinya, mereka tidak takut miskin di Indonesia. Mereka lebih takut punya anak tumbuh tanpa kasih sayang, punya anak tumbuh tanpa pengawasan, punya anak tumbuh tanpa didikan dari orang tua. Ini lebih menakutkan. Pertanyaannya, kenapa kok itu lebih menakutkan? Karena orang-orang yang di Indonesia ngerti bahwa nanti anakku akan dewasa, nanti anakku akan mandiri. Kalau anakku mandiri, dia akan memilih teman-teman gaulnya tanpa aku tahu, dia akan memilih pasangannya tanpa aku tahu, dia akan memilih pekerjaannya tanpa aku tahu, dan dia akan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya sendiri karena dia udah dewasa. Nah, ketika dia udah menghadapi dunia itu sendiri nanti, apa modalnya? Apa pondasinya? Nah, pondasinya adalah ketika dia masih bersama orang tua. Pondasinya adalah ketika dia sekarang masih bersamaku. Dalam pengawasanku, dalam didikanku, dalam bimbinganku, dan dalam kasih sayangku. Itulah modal dia nanti untuk dewasa. Sehingga waktu dia dewasa nanti, dia sudah mandiri. Dia milih teman-temannya siapa, dia milih pekerjaannya apa, dia milih suaminya atau istrinya siapa, dan dia menghadapi masalah-masalah hidupnya. Dia udah punya bekal, dia udah punya sekolah, dan sekolahnya adalah orang tua. Sekolahnya adalah rumah. Di rumah itu dia punya sekolah, yaitu kasih sayang orang tua, bimbingan orang tua, pengawasan orang tua. Itu modalnya. Nah, kalau itu nggak ada, mau sepinter apapun anak ini, nanti dia toh tetap sendiri. Entah dia sekolah atau nggak sekolah, dia akan tetap akan menikah. Entah dia orang kaya, orang miskin, dia tetap punya lingkungan. Entah dia cerdas atau bodoh, dia tetap akan menghadapi masalah waktu dewasa nanti. Dan kita sudah tidak bisa berada di sampingnya karena dia udah dewasa. Lalu apa bekalnya? Bekalnya adalah waktu dia masih bersama orang tua. Nah, jadi orang-orang pekerjaan apapun di Indonesia, berarti selain TKW, menyadari hal itu. Miskin bukan kiamat di Indonesia. Tetapi anak pada saat dia masih tergantung sama orang tua, kok sudah tidak dapat pendidikan orang tua, tidak dapat pengawasan orang tua, tidak dapat kasih sayang orang tua, itu kiamat. Itu kiamat. Gampangannya, mendingan anakku nggak sekolah yo nak. Jadi orang tua di Indonesia tuh ngomong gini, nak mohon maaf, mendingan kamu nggak sekolah. Karena bapak ibu tidak punya uang untuk nyekolahin kamu. Tapi bapak ibu bisa merawat kamu. Bapak ibu bisa menjadi sekolahmu. Kamu akan belajar matematika dari bapak ibu. Belajar hitung, baca, tulis. Kamu akan belajar tentang agama dari bapak ibu. Kamu akan belajar tentang pergaulan dari bapak ibu. Kamu akan dapat kasih sayang dari bapak ibu. Kamu akan dapat pengawasan dari bapak ibu. Kamu akan punya lingkungan dari bapak ibu. Karena bapak ibu tidak punya uang untuk nyekolahin kamu. Nah, di Indonesia kami lebih memilih itu. Kami lebih memilih itu. Jadi dia mau belajar bahasa Indonesia, dia mau belajar nulis, ngitung, nyanyi, apapun, belajar agama, ya dari keluarga sudah. Tapi paling tidak anak ini dapat pengawasan, kami mengawasinya, dia pergaulannya kami awasi juga, dan dia dapat kasih sayang. Karena kami tahu nanti waktu dia dewasa itu modal dia. Kami nggak takut miskin, sehingga kami ngomong, bapak ibu nggak bisa nyekolahin kamu, mohon maaf. Dan kita nggak bisa makan mewah. Kamu nggak bisa punya HP bagus kayak teman-teman. Kamu nggak bisa punya motor seperti teman-temanmu karena bapak ibu miskin. Tapi kamu punya kebersamaan dengan bapak ibu. Kamu tetap punya sekolah, yaitu dari bapak ibu.
Kamu tetap bisa baca tulis ngitung dari bapak, dari ibu. Kamu tetap bisa belajar agama dari bapak, dari ibu. Kamu tetap bisa dapat kasih sayang. Itu yang lebih penting, nak. Nah, itu di Indonesia. Jadi itu lebih penting daripada masalah kemiskinan. Tetapi bagaimana dengan hanya satu kelompok di dunia ini, yaitu TKW? Mohon maaf teman-teman, tapi fakta adalah pekerjaan itu membentuk mental kita. Walaupun TKW awalnya cuma maunya satu kontrak kan, TKW kan awalnya cuma mau satu kontrak. Emang ada gitu teman-teman yang merantau berpikir nanti saya mau 5 kontrak 10 tahun gitu? Nggak ada. Semua TKW awalnya cuma berpikir satu kali kontrak, hanya untuk nyelesain hutang, hanya untuk bangun rumah, cuman itu. Tapi faktanya pekerjaan membentuk mental. Tanpa disadari dalam 2 tahun kontrak Anda atau 3 tahun kontrak Anda di Timur Tengah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut pendaftaran PSE dilakukan. Selamat pagi, Pak Pratama. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pratama. Salam sehat. Siap. Oke, semoga ternyata YouTube saya di sini tahu-tahu nyala. Suara saya masih kedengeran nggak, teman-teman? Jadi saya matiin volumenya. Suara saya masih kedengeran kah? Kalau saya gedein, YouTube-nya nyala. Masih kedengeran? Saya nggak tahu balasannya. Masih kedengeran nggak ya? Slow respon nih kayaknya. Oh, oke, good. Nah, saya lanjutin. Tetapi hanya satu pekerjaan TKW yang tanpa kita sadari selama 2 tahun itu membentuk mental kita, yaitu apa? Mental takut miskin. Nah, karena mentalnya sudah menjadi mental takut miskin di Indonesia ya, mental takut miskin di Indonesia. Miskin di luar negeri nggak takut. Coba, Anda tidak gajian sebulan, 2 bulan, sama majikan nggak gajian, Anda nggak takut kok. Nggak takut. Nggak pegang uang, tapi di luar negeri Anda nggak takut. Jadi, bukan mental takut miskin, tapi mental takut miskin di Indonesia. Nah, pekerjaan TKW menciptakan mental takut miskin di Indonesia dan mulai menggeser menjadi tidak takut anak tanpa kasih sayang. Tidak takut anak tanpa pengawasan. Tidak takut anak bertumbuh sendirian. Itu jadi nggak takut. Itu jadi nggak kiamat. Kiamatnya adalah mental takut miskin di Indonesia. Nah, ini ngeri. Ini ngeri karena Anda tidak ngerti bahwa anak kita nanti akan dewasa kayak kita. Dan akan mandiri kayak kita. Apakah orang tua kita sekarang ngerti kita sama siapa? Apakah orang tua kita ngerti kita gaul sama siapa? Apakah orang tua kita ngerti kita punya masalah apa? Apakah orang tua kita ngerti siapa teman-teman kita? Apakah orang tua kita ngerti kita milih siapa? Tahu-tahu orang tua kita disodorin toh, nih udah mau kawin sama gue, kan tetap gitu. Tapi siapa pilihan kita? Prosesnya seperti apa? Orang tua nggak ngerti. Nah, Anda bisa bayangin anak-anak kita menyiapkan kemandiriannya itu tanpa kita. Anak-anak kita menyiapkan kemandirian dia nanti menghadapi masalah dunia tanpa ada kita saat ini. Tanpa bimbingan kita, tanpa kasih sayang kita. Anda bisa bayangin anak kita nanti akan dewasa dan menikah tanpa pernah dapat kasih sayang kita. Tanpa pernah bisa ngerti rasanya dapat kasih sayang, punya keluarga yang happy, Idul Fitri bersama, ulang tahun bersama. Dia nggak pernah punya pengalaman itu dan nanti tahu-tahu dia menikah. Anda bisa bayangin. Itu kayak tentara maju perang tanpa latihan. Cuma dikasih senapan. Nih, ini senapan, sana maju perang. Kalau kamu menang,
kamu menguasai daerahnya. Kalau kamu kalah, mati. Tanpa latihan. Coba bayangin. Nah, dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi yang kiamat kalau miskin di Indonesia. Walaupun saya percaya teman-teman perantau, Anda nangis setiap kali Idul Fitri. Anda nangis, Anda merasa bersalah. Anakmu ulang tahun, Anda nangis, sedih. Tapi tetap aja, Anda tetap ninggal dia. Anda tetap takut miskin di Indonesia, tapi tidak takut anak tumbuh tanpa kasih sayang Anda. Padahal nanti dia dewasa, dia sendirian loh ngadepin dunia. Kami di Indonesia, kami punya ketakutan. Mental kami terbentuk juga oleh pekerjaan kami. Ketakutan kami adalah anak tumbuh tanpa kasih sayang. Itu ketakutan kami. Akan jadi seperti apa dia nanti? Anak tidak pernah merasakan ulang tahun sama mamanya. Ketakutan itu lebih ngeri buat kami. Nanti dia akan jadi mama seperti apa? Anak tidak pernah merasakan indahnya hari raya bersama orang tuanya. Akan jadi seperti apa anak ini nanti? Tidak pernah, buat muslim tidak pernah ngerasain buka bersama, sahur bareng. Ini nanti anak tumbuh kayak apa? Bagi kami itu ketakutan yang lebih kiamat daripada cuma sekedar miskin. Makanya di Indonesia, kalau saya boleh milih nih, kalau saya harus milih, bukan boleh, kalau saya harus terpaksa memilih, satu, pilihannya adalah kondisi saya miskin di Indonesia, tetapi saya tetap bisa merawat anak. Yang penting dia nggak mati kelaparan kan. Tapi saya nggak bisa nyekolahin dia. Rumah saya gubuk, tapi saya tetap bersama anak. Atau pilihan kedua, anak saya bisa sekolah, rumah saya bisa baik, tidak gubuk lagi, keuangan berjalan baik, tapi anak saya tumbuh tanpa pengawasan saya, tanpa bimbingan saya, tanpa arahan saya, tanpa kasih sayang saya bertahun-tahun. Kalau saya terpaksa harus milih teman-teman, saya akan memilih, saya mendingan miskin di Indonesia, tapi anak saya ada dalam pengawasan saya. Saya lebih milih, kalau harus terpaksa memilih, saya memilih miskin di Indonesia, anak putus sekolah, rumah gubuk, yang penting bisa makan, tapi anak saya dalam pengawasan saya. Anak saya dalam kasih sayang saya. Anak saya dalam perawatan saya. Dia bertumbuh dan tetap merasakan kasih sayang orang tua. Karena ini, kenapa? Ini bekal dia nanti waktu dewasa. Ini bekal dia nanti waktu mandiri. Gitu. Nah, saya tidak mau. Itu adalah kiamat bagi saya. Jika saya lebih memilih anak saya bisa sekolah, rumah jadi, tapi anak saya tidak pernah dapat pengawasan saya. Saya nggak tahu dia sama siapa. Anak saya tidak dapat kasih sayang saya. Dia harus ulang tahun sendirian setiap tahun. Dia harus Idul Fitri sendirian. Itu kiamat saya. Saya nggak berani itu. Kenapa? Nanti waktu dia mandiri, seperti saya udah mandiri, nanti dia gimana menghadapi dunia? Dia nggak dapat bekal apa-apa. Dia nggak tahu bagaimana didikan orang tua, arahan orang tua. Nah, kalau mental TKW sudah seperti itu, dia mau punya bonus TNC 3 juta pun nggak pulang. Dia punya bonus TNC 5 juta pun nggak pulang. Dia punya bonus TNC 10 juta pun nggak pulang. Kenapa? Karena dia takut. Nanti kalau bonusnya turun lagi gimana? Karena dia mentalnya mental takut miskin. Bukan mental takut anak tanpa kasih sayang. Mentalnya takut miskin. Memang kalau Anda dengar ini, mungkin kenyataan itu pahit jenderal, tapi itu faktanya. Tidak ada orang yang suka
Tidak ada orang yang mau untuk mengakui bahwa mentalitas saya adalah mentalitas duit, bukan keluarga. Nggak ada orang mau mengakui itu. Tapi kalau itu faktanya gimana? Nyatanya lebih milih punya penghasilan tapi kehilangan kebersamaan dengan keluarga, dan terutama tidak bisa ngawasi anaknya nggak apa-apa, nggak bisa ngerayain ulang tahunnya nggak apa-apa, nggak bisa ngambilin rapotnya nggak apa-apa, melihat anak kesepian tanpa mama nggak apa-apa, yang penting duit. Itu artinya apa? Mentalitas apa kalau gitu? Nah, nggak enak ya mengakui itu, nggak enak ya. Sementara Anda tahu nggak? Saya pernah miskin. Saya miskin. Pak Mus pernah miskin di Indonesia. Mbak Uma, walaupun sedangkan TNC, dapat reward, terus pulang, bisnisnya pernah turun. Pernah miskin, bonus cuma 300.000 juga pernah. Nah, saya bonus cuma 500.000 aja pernah. Punya anak loh. Bahkan anak saya kan sekolahnya di sekolah jelek. Anak saya sekolah jelek loh awalnya dulu. TK-nya TK murahan, SD-nya SD murahan. Yang penting bisa makan. Gitu. Mbak Ade pernah miskin, jadi peraih Avanza, jadi peraih mobil BMW, pulang Indonesia, sempat lupa diri, sempat kilaf, grupnya hancur. Ya pernah miskin juga, tapi nggak jadi TKW lagi. Gitu, enggak. Kenapa? Karena mental kita itu sudah seperti orang yang seharusnya tidak usah takut miskin, yang penting hidup, yang penting mau kerja, Tapi yang lebih tidak mau kami hadapi, tidak mau terjadi, itu adalah anak tidak bersama orang tua. Kecuali kalau dia sudah menikah. Tapi ini anak belum menikah kok sudah tidak bersama orang tua, ini udah nggak boleh. Ini kiamat. Bagi kami ini kiamat. Nah, itu mental kami. Tapi mental TKW kan enggak. Anda sudah berubah. Anda adalah orang Indonesia, kelompok orang Indonesia satu-satunya di muka bumi ini yang sudah berubah. Dan kalau saya jadi Anda, saya nggak mau. Kalau saya jadi Anda, saya menyadari itu, saya nggak mau. Saya nggak mau menjadi manusia seperti ini. Saya nggak mau menjadi manusia yang takut miskin, tapi tidak takut lihat anaknya tanpa kasih sayang. Takut miskin, tapi tidak takut berani gitu ya menghadapi anaknya sendirian, tidak diawasi, seneng ya sendirian, sakit ya sendirian, sebel ya sendirian. Itu lebih menakutkan kalau bagi kami. So, tadi saya bercanda. Saya bilang begini, ya bercanda-bercanda, terserah Anda mau bilang itu benar atau salah. Saya udah disclaimer dulu ya. Tadi saya bercanda seperti ini. Teman-teman, dalam keyakinan saya, Tuhan itu adalah sumber cinta kasih, sumber kasih sayang. Apapun yang membuat orang bisa memiliki cinta kasih sayang, dia dengan keluarga, dia dengan pasangan, dia dengan anak, dia dengan orang tua, dia dengan adik kakak, dia dengan sesama manusia, meskipun berbeda-beda agama. Tapi jika dia bisa memunculkan kasih sayang itu, ada Tuhan di sana. Sebaliknya, apapun yang membuat Anda bisa melepas kasih sayang itu, demi apapun, demi uang, demi penghasilan, demi rumah, demi sekolah, demi apapun, tapi Anda bisa mengalahkan kasih sayang, berarti bukan Tuhan. Yang kalau bukan Tuhan siapa? Belakangnya An juga sih. Kalau bukan Tuhan berarti setan. Karena dalam keyakinan saya, dan saya percaya ini keyakinan semua orang,
Setan itu kerjanya cuman menghilangkan kasih sayang orang. Suami istri dihilangkan kasih sayangnya. Orang tua dan anak dihilangkan kasih sayangnya. Adik dan kakak dihilangkan kasih sayangnya. Dengan sesama dihilangkan kasih sayangnya. Demi apapun. Demi jabatan, demi uang, demi harta. Tapi dihilangkan kasih sayang. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tetap akan mempertahankan kasih sayang, itu pasti Tuhan kirim. Kalau begitu, pekerjaan yang membuat orang bisa menomorsatukan kasih sayang dan menomorsatukan yang lainnya, entah jabatan, entah uang, entah penghasilan, berarti yang ngirim siapa? Berarti siapa yang bekerja di situ? Kalau pekerjaan itu menciptakan mental seseorang, membentuk mental seseorang, maka pekerjaan yang membuat seseorang kok bisa takut miskin di Indonesia, tapi tidak takut anaknya tidak dapat kasih sayang, itu siapa yang bekerja? Siapa yang masuk dalam mental itu? Siapa yang masuk dalam mentalitas kita yang membuat kita bisa takut miskin di Indonesia, tapi tidak takut anak kita tumbuh tanpa kasih sayang? Kita nggak takut dengan itu. Kita nggak takut anak kita ulang tahun sendirian. Kita nggak takut anak kita Idul Fitri sendirian. Kita nggak takut anak kita bergaul dengan teman-teman tanpa pengawasan. Tapi kita takut nggak punya uang di Indonesia. Siapa yang masuk dalam mentalitas kita? Tuhan atau yang satu? Saya yakin Tuhan bekerja dalam mentalitas Anda dan saya ketika saya tidak takut miskin, asalkan saya bersama dengan anak saya. Asalkan saya bisa mengawasi dia sebelum dia mandiri. Saya bisa didik dia. Kalaupun saya nggak punya uang untuk nyekolahin, ya saya sekolahin aja sendiri. Saya jadi guru aja. Emang saya nggak bisa ngajarin baca tulis ngitung? Emang saya nggak bisa ngajarin agama? Bisa, walaupun nggak sepinter guru-guru di sekolah. Tapi rumah adalah sekolah pertama dan terakhir. Keluarga, orang tua adalah guru pertama dan guru terakhir dalam hidup manusia. Untuk anaknya. Jadi ketika saya tetap berada di rumah untuk merayakan ulang tahun anak saya, untuk ngambilin rapot anak saya, untuk nemenin dia belajar, untuk merayakan hari raya bersama-sama, untuk mengawasi siapa teman-temannya, untuk menjadi tempat curhatnya. Dan saya tidak takut miskin karena itu. Saya tidak takut anak saya putus sekolah karena itu. Yang penting saya ada di rumah bersama dia sebelum dia nanti mandiri. Karena bekal dia mandiri didapat dari rumah. Siapa yang bekerja dalam mental saya? Tuhan bukan. Tuhan bukan. Yang membuat saya punya keberanian untuk tidak takut miskin, tapi lebih takut meninggal anak. Tuhan bukan yang bekerja dan yang masuk dalam mentalitas saya. Lalu yang masuk dalam mental Anda siapa? Lalu yang masuk ke dalam hati Anda, mental Anda, yang membuat Anda takut banget miskin di Indonesia, tapi nggak takut anakmu ulang tahun sendirian, nggak takut anakmu sakit sendirian, nggak takut anakmu hari raya sendirian, nggak takut anakmu terima rapot sendirian, nggak takut anakmu tanpa pengawasanmu, nggak takut anakmu tumbuh tanpa kasih sayangmu. Siapa yang masuk hatimu? Tuhan atau setan?
Beberapa jawab setan. Kesurupan dong. Kesurupan kok belasan tahun. Kesurupan kok puluhan tahun. Anak Anda kan akan dewasa kayak Anda kan. Dia akan cari suami kayak Anda kan. Dia akan menikah seperti Anda. Dia akan bekerja seperti Anda. Pokoknya bekerja, apapun pekerjaan dia. Dia akan menghadapi masalah-masalah seperti Anda punya masalah kan. Bekalnya apa kalau bukan mama di rumah? Bekalnya apa? Tapi Anda nggak takut itu. Anda lebih takut miskin di Indonesia. Kesurupan kok puluhan tahun. Nah, jadi makna CP bagi orang lain di luar sana yang bukan TKW, ya itu adalah supaya mereka nunjukin komitmen sukses di bisnis ini, nunjukin komitmen supaya mereka punya fondasi di bisnis ini. Oke lah, itu buat mereka di luar sana, karena mereka sudah punya mental yang benar. Tapi buat TKW, makna CP mengubah mentalmu. Kalau Anda bolong CP, berarti Anda masih punya mental takut miskin di Indonesia, tapi berani ninggal anak tumbuh tanpa perawatanmu, berani ninggal anak bertumbuh tanpa kasih sayangmu. Lebih berani ngadepin itu daripada miskin di Indonesia. Kalau Anda bolong CP, mentalnya yang saya perhatikan mentalnya. Kenapa? Karena CP itu pengorbanan. Tapi pengorbanan untuk apa? Saya dulu waktu zaman miskinnya, waktu mulai TNC juga harus CP kayak Anda. Juga kadang-kadang pelanggan belum mau pesen, juga kadang-kadang prospek belum mau join, downline belum ada yang belanja. Kayak Anda alami. Tapi saya harus CP. Direwangi, sampai saya ngemis-ngemis sama downline saya, sampai saya ngemis-ngemis sama pelanggan saya, agar ada pembelanjaan, agar ada omset, karena saya mau CP. Kenapa? Karena saya nggak takut miskin. Itu adalah bagian saya untuk jadi orang kaya. Itu adalah bagian saya. Saya nggak takut miskin. Kalau saya takut miskin, saya nggak mau perjuangkan CP. Saya ke luar negeri. Kalau saya nggak takut, kalau saya takut miskin di Indonesia, saya nggak memperjuangkan CP. Saya ke luar negeri aja, dapat gaji. Tapi berarti di saat yang sama saya tidak takut ninggal anak. Anda nggak lama loh didik anak. Anda nggak lama loh memberi bekal sama anak, bekal kasih sayang, pengalaman-pengalaman kasih sayang Anda. Anda nggak lama loh memberikan bekal pengalaman-pengalaman agama dari orang tua seperti apa. Nggak lama loh. Dan itu kalau Anda sia-siakan demi duit di luar negeri, Anda nyesel karena anak Anda nanti dewasa dan akhirnya ya sudah, tanpa bekal, kopong, menikah tanpa pernah dapat kasih sayang orang tua, tapi dia harus menikah, memilih pasangan tanpa pernah dapat kasih sayang orang tua, asal-asalan, menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaan tanpa kasih sayang dari orang tua, sudah, gampang stres. Karena Anda sia-siakan, karena Anda lebih takut miskin di Indonesia. Menjadi CP untuk mengubah mental TKW kalau buat saya. Karena Anda harus berjuang. Kalau Anda bolong CP, saya tahu kok Anda mentalnya masih mental takut miskin di Indonesia, tapi nggak takut anak tumbuh tanpa orang tua. Namun jika Anda perjuangkan CP Anda, saya tahu jungkir balik, saya tahu di saat yang sama mental Anda sedang berubah. Ingat, pekerjaan merubah mental, membentuk mental, dan ini adalah pekerjaan di TNC, membentuk mental Anda. Tidak takut miskin, lebih takut anak tumbuh tanpa perhatian, pengawasan, dan kasih sayang mama. Itu yang benar.
Tuhan bekerja di hatimu. Buang setannya. Walaupun mungkin beberapa dari Anda tersinggung dengan omongan saya, tapi saya kasih tahu, jika saya nggak peduli sama Anda dan anak-anak TKW, ngapain juga saya ngomongin ini? Ngapain juga saya mempertaruhkan popularitas saya sebagai upline? Jadi nggak populer lagi tuh. Ngapain saya mempertaruhkan popularitas saya sebagai upline? Punya resiko dibenci sama downline. Ada yang kemudian malah nggak suka lalu keluar. Itu kan mempertaruhkan popularitas saya, mempertaruhkan diri saya. Kalau saya nggak peduli sama Anda, kalau saya nggak peduli sama Anda, saya akan pertahankan popularitas saya supaya Anda tetap suka aja, walaupun dengan cara pandang yang keliru. Tapi yang penting Anda tetap suka sama saya aja. Kalau saya nggak peduli, saya nggak perlu ngomong ini. Tapi saya ngomong ini karena saya peduli sama Anda dan itu mempertaruhkan popularitas saya. Saya bisa Anda benci, Anda bisa keluar cari apa yang lain. Sebetulnya ini, Anda selamanya salah kalau Anda salah. Selamanya Anda nggak akan sukses kalau masih salah. Orang sukses tidak mungkin didapat lewat jalan dan mental yang salah. Saya lakukan ini karena saya peduli sama Cynthia, anaknya Jamila. Esa, anaknya Indah. Aisyah, anaknya Ame. Naswa, anaknya Fitri. Nanda, anaknya Budarwati. Dan semua anak-anak Anda. Kalau Anda masih salah, jalan Anda, mental Anda masih salah, Anda nggak bisa sukses. Bahkan bonus 10 juta aja tetap membuat Anda takut pulang. Takut nanti kalau turun lagi gimana? Tapi Anda tidak takut anakmu tumbuh tanpa kasih sayang. Itu salah. Anda harus berani miskin di Indonesia. Mental Anda harus terbentuk itu. Berani miskin tapi tetap di Indonesia. Maka Anda akan mencari cara untuk sukses di Indonesia. Namun yang jelas, Anda tidak pernah kehilangan waktu untuk merawat anakmu selagi masih merawatnya. Anda tidak pernah kehilangan waktu memberi kasih sayang pada anakmu sebagai pembekalan hidupnya nanti waktu mandiri. Itu lebih penting. Miko, anaknya Mita. Siapa anaknya Ani Suhaini? Anak-anak Anda. Jangan takut miskin di Indonesia. Tapi lebih takutlah anak Anda bertumbuh tanpa pengawasan mama, tanpa kasih sayang mama, tanpa pembekalan mama. Anda harus lebih takut itu. Karena nanti waktu dia mandiri, dia akan patah oleh dunia. Dia akan patah dalam pernikahannya. Dia akan patah dalam pekerjaannya. Dia akan patah dalam masalah-masalahnya. Karena dia menghadapi dunia tanpa pembekalan dari mama. Itu yang harus Anda takutkan. Tapi jangan takut miskin di Indonesia. Dan itulah alasan Anda CP. Mengubah mental Anda dulu. Kalau Anda berani CP, saya tahu. Pasti Anda berkorban. Pasti Anda berkorban. Itu bagian dari nggak takut miskin di Indonesia. Itu bagian dari mental nggak takut miskin di Indonesia. Anda jadi CP supaya Anda punya mental. Anda jadi CP supaya Anda tidak lagi meninggal keluarga Anda. Itu lebih menakutkan. Oke, itu aja teman-teman. Tersinggung. Ya, kenyataan itu memang menyakitkan. Ya,
Ya minta maaf kalau ada tersinggung. Tapi kenyataan itu menyakitkan. Terus sadar, ada kesurupan bertahun-tahun. Nah kalau orang yang masuk di hatinya bukan Tuhan, terus apa jenenge? Nah itu kan sama dengan orang kesurupan. Kesurupan belasan tahun. Bisa ngerti saya ngomong gini karena peduli. Bisa ngerti saya ngomong gini karena sayang sama Anda. Kalau saya nggak sayang, nggak peduli, ngapain aku ngomong kayak gini dan punya resiko Anda benci. Oke, kita akan lihat Anda CP atau tidak. Itu nunjukin mental Anda seperti apa. Dan itu nunjukin Tuhan atau yang lain yang ada di hati Anda. Saya percaya Anda CP. Untuk mental itu. Untuk punya mental itu. Ya, saya selalu.